ingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Selamat datang kembali di channel Narasi. Semoga kalian yang melihat video ini, kalian masih diberikan kewarasan dan juga akal sehat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol subscribe-nya ya, agar kita bisa senantiasa memberikan tontonan menarik buat kalian semuanya. Tahu nggak sih, tahun 2023 dunia gelap. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati berulang kali menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tercermin dari adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali buat negara Indonesia. Kalau sebagian orang sudah mengerti istilah resesi, saya akan jelaskan bagi yang belum mengerti. Resesi adalah kondisi perekonomian yang mampu membuat perusahaan jatuh bangkrut. Hal ini diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus kas. Ada sebagian yang menilai kalau fenomena ini terlalu dibesar-besarkan oleh media. Tapi, ada juga sebagian yang menganggap ini jauh melebihi daripada krisis di era 1998. Apa sih yang mendorong krisis era 98 itu terjadi? Yuk kita flashback tentang krisis tersebut. Krisis 98 tidak semata-mata terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya hal tersebut. Faktor yang pertama adalah merosotnya nilai tukar rupiah. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar disinyalir menjadi faktor utama penyebab krisis moneter ataupun akumulasi utang luar negeri. Utang luar negeri swasta menjadi salah satu faktor yang membuat nilai rupiah dapat ditekan, karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya. Adapun kesalahan pemerintah dan sistem perbankan, ada yang mengatakan bahwasanya telah memberikan sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah terus-menerus melebihi semestinya dan suku bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah. Adapun juga situasi politik pada waktu itu. Ketidakpastian politik menghadapi pemilu sebelumnya serta pernyataan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu juga disinyalir menjadi salah satu penyebab krisis moneter. Banyaknya aksi demo besar-besaran yang dipicu kelangkaan bahan pokok terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dari investor asing. Selain karena masalah nilai tukar rupiah yang menurun, situasi politik yang tidak stabil jelas membuat investor asing enggan menanamkan modal di Indonesia, serta IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikan dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu Indonesia juga menunda mengucurkan bantuannya menunggu sinyal dari IMF. Padahal keadaan perekonomian Indonesia semakin terpuruk saat itu. Terus, apakah ada kesamaan dengan resesi di tahun mendatang? Krisis ini diakibatkan oleh tren pemicu inflasi yang mulai meningkat, serta populasi menua, perubahan iklim, gangguan pasokan, proteksi dagang, atau tren pulang kampung, yakni tren di mana pebisnis global yang mulai menarik kembali investasinya ke negeri asal. Sebagai respon inflasi, Bank Sentral akan dipaksa menaikkan suku bunga kembali pada level yang normal. Setelah sekian lama suku bunga bergerak berlawanan arah. Gelembung di sektor-sektor ekonomi mulai kembang kepis, termasuk akuitas publik dan swasta, real estate, perumahan,
saham-saham viral, kripto, bisnis akuisisi, obligasi, dan instrumen kredit lainnya. Kekayaan aset real dan utang serta rasionya meningkat. Apa yang terjadi adalah karena nanti tidak pernah ditemui dalam krisis-krisis sebelumnya. Kita juga tahu krisis global pernah terjadi di era 1970 dan 2008. Dampaknya, beberapa ekonomi melambat akibat inflasi dan beberapa negara melakukan pengetatan kebijakan moneter untuk menekan laju inflasi. Kendati demikian, kata Erlangga, saat ini inflasi di Indonesia masih terjaga. Contohnya pada September laju inflasi di dalam negeri berada pada level 5,9%. Ini berkait sinergi dan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meskipun di tengah gejolak tantangan global saat ini. Salah satu sektor yang menunjang perbaikan signifikan yakni konsumsi dan investasi yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat. Terjaganya PMI manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10% sejak Juni 2022. Ada juga sisi sektor pasar modal dan juga turut mengalami penguatan di tengah pelemahan indeks saham global. Patut kita syukuri karena Indonesia mampu tumbuh di atas 5% selama tahun akhir ini dan berharap di kuartal 3 dan 4 mampu mengetatkan pertumbuhan di atas 5%, sehingga secara year on year kita di akhir tahun ditargetkan 5,2%. Apakah yang harus kita siapkan jika hal tersebut benar-benar terjadi? Lalu bagaimana cara mengelola keuangan pribadi agar tidak terdampak resesi? Beberapa hal ini bisa kita coba dan berikut contohnya. Yang pertama, berhematlah. Walaupun resesi belum benar-benar terjadi, tetapi alangkah baiknya kebiasaan hidup hemat mulai dilakukan. Belilah kebutuhan sepenuhnya saja, terutama kebutuhan pokok. Tujuannya agar bisa memiliki uang yang lebih, yang bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang seperti dana darurat, melunasi atau mengurangi utang dan juga investasi. Atur ulang pos pengeluaran. Agar kita lebih terjaga uang dari keborosan, alangkah baiknya mengatur ulang anggaran. Mulai memisahkan mana yang merupakan kebutuhan pokok dan mana yang merupakan keinginan. Alangkah baiknya memilah-milih kebutuhan yang pasti dibutuhkan di era sulit seperti ini. Mulai siapkan dana darurat. Dana darurat yang ideal adalah untuk 3-6 bulan dalam memenuhi kebutuhan. Mumpung belum sampai resesi, masih ada waktu untuk segera mengumpulkannya. Semisal, saat terjadi resesi dan amit-amit terkena pengurangan gaji, ataupun bahkan terkena PHK. Dana darurat ini yang nantinya bisa menggantikan pendapatan yang hilang. Persiapkan asuransi. Mencegah lebih baik daripada mengobati, itulah kenapa harus menyiapkan asuransi. Asuransi yang dipilih bisa kesehatan ataupun asuransi jiwa dalam menghadapi resesi yang bakal terjadi. Misalnya, ada musibah seperti terkena penyakit yang mengharuskan dirawat dan membutuhkan dana besar, asuransi yang akan memberikan perlindungan terhadap keluarga yang ditinggalkan sehingga kebutuhan pokok masih dapat dipenuhi meskipun musibah menghampiri. Carilah pendapatan lain, investasi dan menabung. Menghemat mungkin bisa saja menjaga keuangan saat terjadinya resesi. Namun akan lebih aman jika menambah aliran kas masuk ataupun pendapatan untuk makin memperkokoh kesehatan dan juga keuangan pribadi. Misalnya jika ada kelebihan uang, jangan kemudian langsung dikonsumsi. Menabung bisa dilakukan di rekening terpisah untuk dana jaga-jaga ataupun terjadi kejadian hal yang tidak terduga. Yang terpenting kita jangan sampai terbuai dengan berita yang ada dan jangan sampai menyepelekan masalah.